Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Anggraini, NIM 180101623, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Win Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai teknik desensitisasi sistematik. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk melemahkan stimulus yang kurang menyenangkan dan mengganti stimulus tersebut dengan stimulus yang lebih menyenangkan. Adapun tujuan dari penggunaan teknik desensitisasi sistematik ini adalah untuk mengurangi maladaptasi kecemasan yang dirasakan oleh konseli yang dialami pada kondisi tertentu, misalnya pada fobia atau pada trauma. Dalam konseling krisis, biasanya orang yang berhadapan dengan krisis, misalnya kematian ataupun bencana alam, akan mengalami trauma atau fobia terhadap sesuatu. Untuk itu, teknik desensitisasi sistematik ini sangat berguna bagi konselor untuk membantu konseli agar tidak mengalami trauma berkepanjangan atau fobia berlebihan. Dalam studi kasus ini, saya mengambil contoh anak yang mengalami fobia terhadap boneka beruang. Hal ini disebabkan karena seorang anak mengalami kondisi krisis, yaitu kehilangan orang tua atau orang yang disayang pada kecelakaan yang ia alami pada masa kecil. Dalam kecelakaan tersebut, ada boneka beruang di samping si anak, sehingga ketika dia berhubungan dengan boneka beruang, dia akan teringat terhadap momen atau kecelakaan yang pernah ia alami bersama orang tuanya, dan itu mengakibatkan orang tuanya meninggal. Untuk itu, saya mencoba menerapkan teknik desensitisasi sistematik ini terhadap konseli tersebut agar konseli mampu berhubungan kembali dengan boneka beruang. Mengenai bagaimana penerapan dari teknik desensitisasi sistematik ini akan saya jelaskan lebih lanjut dalam video. Selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini kita akan lakukan teknik desensitasi. Teknik ini berguna untuk adik yang saat ini mengalami fobia. Kemarin kan dicerita bahwa adik fobia dengan boneka terutama boneka beruang. Benar begitu kan, Dek? Iya. Di sini yang pertama kakak akan mengajarkan teknik relaksasi. Dengan teknik relaksasi ini diharapkan adik ketika nanti berhadapan dengan fobia adik bisa untuk merenggangkan atau melonggarkan ketegangan yang adik miliki. Karena biasanya ketika orang berhadapan dengan fobia akan ototnya atau mungkin sarafnya akan mengalami tegang. Yang pertama, adik bisa lakukan pernafasan diafragma, yaitu adik dengan bernafas dengan hidung, lalu ditahan 2 detik dan dihembuskan lewat mulut. Bisa adik praktekkan? Oke, pertama ayo. Lalu tahan 2 detik, hembuskan. Udah. Adik kira-kira bisa kan mempraktekkan itu ketika adik berhadapan dengan fobia adik? Insya Allah bisa. Oke, yang kedua selanjutnya adik bisa dengan visualisasi. Adik bisa membayangkan apa yang membuat adik tenang gitu, berbalikan dengan fobia yang adik miliki gitu. Jadi adik bisa membayangkan aroma yang menenangkan atau mungkin tempat yang menenangkan. Adik bisa tutup mata dan membayangkannya. Kira-kira adik bisa melakukan hal itu? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya adik bisa dengan meditasi gitu. Adik berarti merilekskan diri gitu kan, merilekskan diri dengan meditasi. Karena dengan cara meditasi ya seperti itu. Selanjutnya adik juga bisa meregangkan otot-otot adik gitu kan, meregangkan biar tadi kan kalau fobia kan adik kan pasti akan tegang gitu kan, jadinya ototnya itu tegang kayak aku gitu. Jadi adik bisa melemaskannya dengan gerak-gerakannya. Ya seperti itu, pemanasan kecil gitu. Oke. Bagi adik udah paham mengenai teknik relaksasi ini? Iya, cukup. Oke, selanjutnya yang kedua nih ada kakak akan sampaikan juga nih, bisa tulis gitu kan, berapa skala yang adik miliki ketika adik berhubungan dengan fobia yang adik miliki.
Maksudnya? Gini, nanti misalnya kakak bilang gitu ya, misalnya nanti kan fobia dengan boneka beruang gitu kan. Ketika kakak mengatakan boneka beruang, seberapa takut adik terhadap kata tersebut, seperti itu ya. Nanti skala 1 sampai 10 berapa takut, kamu bisa tuliskan di sini gitu ya. Nah, oke, yang pertama, ketika kamu mendengar kata beruang, seberapakah takut kamu terhadap kata tersebut, kata boneka beruang maksud kakak? 1 sampai 20 ya tadi? 1 sampai 10. Oh, 10. Lalu ketika kamu membayangkan boneka beruang gitu, ketika kamu memejamkan mata, seberapa takut kamu melihat boneka beruang itu dalam pikiran kamu atau dalam bayangan kamu? Nah, sudah, selanjutnya ketika kamu melihat dari kejauhan boneka beruang itu, seberapa takut kamu terhadap boneka itu? Selanjutnya, ketika kamu berhadapan dengan boneka beruang itu langsung, seberapa takut kamu dengan boneka beruang itu? Ketika kamu menyentuh boneka beruang, seberapa takut kamu dengan boneka beruang itu? Ketika kamu memeluk boneka beruang, seberapa takut kamu dengan boneka beruang itu? Sudah, semua? Boleh saya lihat? Oke, di sini kan berarti kamu nggak terlalu takut ya dengan apa? Kalau ada orang yang menyebutkan kata boneka beruang gitu, misalnya tirukan gitu kan, kamu bisa menyebut nggak menirukan kembali apa yang saya katakan? Saya membeli boneka beruang. Saya membeli boneka beruang. Coba kamu katakan itu selama 10 kali. Saya membeli boneka beruang. 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 Oke, baik. Berarti kamu bisa gitu kan menerima bahwa diri kamu bisa gitu kan, untuk kamu menanyakan dan mengatakan boneka beruang. Terhadap boneka beruang. Gimana caranya dengan ada kemajuan sih kak, karena kan udah bisa memegang boneka ya, udah bisa melihat, udah gak berani itu kalau kita melihat sama boneka beruang. ya. Oke, saya rasa cukup ya proses konseling kali ini. Kita lanjutkan minggu depan gitu kan, untuk bagaimana melihat seterusnya sejauh mana apakah kita bisa bertahan dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.